Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah Matematika Dasar. Kali ini kita akan berbicara tentang fungsi yang khusus ya, yaitu fungsi yang kontinu. Jadi pada video sebelumnya kita belajar tentang limit dari suatu fungsi ya. Nah, sekarang kita menggunakan limit itu untuk menentukan apakah suatu fungsi itu kontinu atau tidak. Loh, mungkin kalian bertanya gitu, apa hubungan limit dengan kontinu? Ya, nah, untuk itu saya berikan ilustrasi. Sebelum saya berikan definisi, saya akan berikan ilustrasinya dulu ya. Jadi ini tiga buah fungsi ya. Nah, fungsi yang pertama, fungsi kedua, fungsi ketiga ya. Yang menariknya adalah fungsi pertama ini limit kirinya akan berbeda dengan limit kanan ya. Sementara dua buah fungsi lain limit kiri dengan limit kanannya itu sama ya di titik C ya. Bedanya apa? Bedanya yang dua ini ya, kedua dan ketiga ini bedanya adalah limitnya tidak sama dengan limit fungsi. Limitnya itu di sini ya, di sini. Sementara nilai fungsi di sini berbeda ya. Oke. Tiga-tiganya emang punya ada FC-nya ya. FC-nya itu yang pertama itu di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini ya. Maaf kalau gambarnya miring ya. Tapi yang menarik adalah ini mungkin tidak begitu menarik ya karena limit tidak ada. Yang kedua ini sedikit menarik karena limitnya ada tapi tidak sama dengan nilai fungsi. Yang ketiga ini mungkin paling sempurna ya. Selain limitnya ada, nilai fungsinya juga ada ya. Nah, fungsi yang ideal seperti inilah yang ingin kita katakan, bukan yang ingin kita katakan ya, yang ingin kita definisikan sebagai fungsi yang kontinu ya. Nah, gampangnya gimana? Fungsi kontinu itu kalau kita punya grafik, kita gambarkan begitu, kita seperti tidak mengangkat tangan kita untuk apa? Untuk menggambar ya. Jadi kita terus tekan tangan kita di kertas untuk menggambar fungsi. Seperti itu kira-kira gambarnya. Sementara kalau fungsi tidak kontinu, ya kita lihat bahwa seperti ini ya. Misal sini bolong. Nah, di sini fungsinya lanjut ya. Lanjut begitu. Ya. Jadi kita mengangkat pensil kita ya dari titik ini ya. Di titik ini mengangkat tangan kita. Ini dikatakan fungsi yang tidak kontinu ya. Ya, tapi mungkin kita sebagai orang matematika ya suka mendefinisikan secara formal ya apa yang disebut dengan fungsi yang kontinu. Jadi saya definisikan ya. Jadi kalau kita punya fungsi f itu ya uh, dengan domainnya adalah mungkin tidak semua bilangan real ya. Misal domainnya adalah a, b ya. Selang tutup a, b ke bilangan real ya. Nah, dan kemudian kita ambil satu titik c di domainnya ya. Nah, f itu dikatakan kontinu di titik C ya. Apabila limit dari x mendekati C dari fx ya itu sama dengan fc. Ya, definisinya masuk akal ya. Mirip dengan digambar ya. Jadi sesuai dengan ilustrasi digambar ya. Bahwa nilai limitnya akan sama dengan nilai fungsinya. Ya. Oke, fungsi itu dikatakan tidak kontinu di C apabila limitnya tidak sama dengan fc atau mungkin limit tidak ada. Kalau limit tidak ada kita tidak perlu cek apakah nilai limitnya sama dengan fc, pasti berbeda gitu ya. Jadi ini dua kasus, ini kasus yang kedua dan kasus pertama ini ya. Itu contoh fungsi yang tidak kontinu. Baik, ini walaupun limitnya ada tapi tidak sama dengan nilai fungsi. Yang pertama itu bahkan limitnya tidak ada ya. Di mana mau dipasangkan. Oke. Nah, uh, itu sudah contohnya ya, gambarnya sudah sebenarnya. Mungkin saya lebih tertarik untuk membahas apa namanya? Contoh soal ya. Ya, misalkan fx itu adalah fungsi x kuadrat min 1 ini yang biasa kita kerjakan dari video sebelumnya ya. Ini. Nah, ingat ini tidak
terdefinisi di X 2 ya. Dx sama dengan 1 ya, maaf ya. Dia tidak terdefinisi ya karena penyebutnya 0 ya. Nah, pertanyaannya bagaimana menentukan F1 agar F continue di 1. Nah, kalau kita fungsi ini kurang lebih sama dengan fungsi fx x plus 1 ya, cuman di 1 dia bolong gitu ya. Kalau dia di 0 dia di 1, kalau dia di 1 di 2 ya. Di sini dia bolong ya, tapi fungsinya seperti ya. Jadi ini fx ya, fungsi f ya. Dia cuma tidak terdefinisi di titik x sama dengan 1 ya. Nah, agar dia continue kita harus definisikan f1 itu di sini ya, di titik ini ya, harus kita definisikan. Oke. Nah, untuk itu kita cari dulu limitnya berapa. Jadi hitung dulu limitnya agar sama dengan f1 ya. Jadi cukup f di 1 itu sama dengan nilai limitnya agar dia continue sana ya. Jadi limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, ini kita sudah bahas di video sebelumnya, ini sama dengan limit dari x plus 1 ya, dan sama dengan 2. Jadi f1 haruslah sama dengan 2 ya. Jadi agar fungsi ini continue, kita punya fungsi baru ya. Kita definisikan f1 di 2 ya. Jadi fx-nya itu sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1, dimana x yang ini untuk x tidak sama dengan 1, dan 2 untuk x yang sama dengan 1. Nah, kalau fungsi ini ya bakal sama persis dengan fungsi gx yang kemarin itu, gx sama dengan x plus 1 ya. Persis sama kalau ini. Karena sebelumnya dengan gx ini dia hampir sama dengan titik kecuali di x sama dengan 1 ya. Kalau ini persis sama juga di x sama dengan 1. Oke, sekian definisi tentang continue ya. Nah, kita akan bahas beberapa sifat dari fungsi continue ya. Nah, sifat pertama kita namakan teorema ya. Teorema tentang kekontinuan fungsi polinom dan fungsi rasional ya. Jadi kalau kita disuruh nyari kekontinuan fungsi f ini, f yang ini ya, f yang ini kan fungsi rasional ya. Karena kita dibanding capek menghitung limitnya, kita gunakan teoremanya ya. Nah, teorema ini mengatakan bahwa yang pertama adalah fungsi polinom continue di mana artinya arti dalam kurung untuk setiap x di bilangan real ya. Ini bisa dibuktikan sebenarnya, kita skip dulu ya. Kemudian fungsi rasional, oke, continue di domainnya ya, maksudnya domain natural ya. Nah, artinya kita mengeksklud yang yang menyebutnya 0 ya. Ya, kecuali saat penyebutnya 0 ya. Jadi kalau ditanya soal apakah fx sama dengan x pangkat 4 tambah 4 x tambah 2 ini continue di x sama dengan 100 misal gitu ya, nggak perlu lagi kita hitung limitnya, nyari nilai fungsinya ya, karena sudah jelas menurut teorema A dia itu continue di mana-mana, otomatis continue di x sama dengan 100 ya. Yang jadi permasalahan adalah kalau kita punya fungsi yang seperti tadi rasional ya, fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1 yang tadi ya. Nah, ini continue di domainnya ya. Domainnya berarti di R minus 1
Oke, sudah jelas? Saya kira jelas ya. Kita bicara teorema kedua ya. Jadi misal kita namakan teorema B ya. Ini kita bicara tentang kekontinuan fungsi mutlak ya. Jadi kalau kita punya fx sama dengan nilai mutlak x ya, dan mungkin gx itu adalah fungsi akar n dari x seperti itu ya. Nah, kita pengen tahu fungsi ini kontinu enggak ya. Ini kita gunakan aja teorema ini ya. Jadi kalau f itu kontinu di setiap x bilangan real ya. Oke, yang kedua ini dibagi dua kasus ya. Kalau n nya ganjil, maka g kontinu di mana-mana juga ya. Oke, yang kedua kalau n nya genap ya, maka g kontinu hanya di x nya tidak negatif ya, x plus seperti itu. Termasuk di 0 harusnya ya. Oke, saya kira maaf ini ya, ini dihapus 0 ya. Nah, kenapa begitu nanti kita bicarakan di bab selanjutnya, kenapa kok tidak sama dengan 0 ya. Tapi sebenarnya diterima dulu ya bahwa teorema mengatakan G itu kontinu untuk setiap X positif untuk N nya genap ya. Jadi mau tanya fx sama dengan akar 5x apakah kontinu di x sama dengan 124. Kita nggak perlu ngecek limitnya segala karena ada teorema B mengatakan bahwa dia kontinu ya. Yang karena n nya ganjil dia ngikutin yang a ini ya, 2a. Oke, saya kira jelas. Oke, kita masuk ke teorema ketiga. Oke. Oh, teorema C ya, tadi ABC harus konsisten ya kalau pakainya. Nah, ini kalau kita punya F dan G itu kontinu di C ya, maka F plus G, F min G ya, fungsi-fungsi yang dioperasikan ini, F kali G, kemudian K dikali, K ini konstanta ya, K nya bilangan real ya, K dikali F ya, kemudian F dikali G, fungsi perkalian, kemudian F per G. Nah, dengan catatan GC ini tidak sama dengan 0 ya. Dan akar F dengan catatan FC itu positif ya. Ini juga kontinu di C ya. Oke, mungkin saya balik lagi ke teorema A. Mungkin penasaran ya kenapa kok ini tidak masuk 0 ya, karena kita lihat kalau fungsinya itu akar X ya, seperti ini ya, 0 ya. Kalau kita mau cari limit kirinya nggak bisa ya, karena tidak ada gambarnya di sini. Akibatnya kalau kita menghitung limit kan harus menghitung limit kiri dan limit kanan ya. Nah, limit kiri yang tidak ada, otomatis kita tidak bisa menyimpulkan dengan limit kanan. Akibatnya limit di titik 0 itu tidak terdefinisi ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan apa-apa tentang kekontinuannya ya. Oke, contoh ya, contoh soal ya. Oke, saya punya fx itu sama dengan 3 nilai mutlak x min x kuadrat per akar x plus akar pangkat 3x ya. Tanya di mana f
discontinue. Nah, sekali lagi kita perhatikan ini kan kombinasi nilai mutlak, pengurangan, kuadrat, akar biasa sama akar pangkat 3 ya. Itu selama di C-nya continue ya, otomatis dia continue juga F besar ini ya. Tapi kalau fungsinya bentuk seperti ini, kita hanya harus perhatikan penyebutnya, apakah penyebutnya 0 atau tidak ya. Sama X-nya ini kalau untuk fungsi yang ini ya, nah ini kan bisa ditulis sebagai fungsi fx ya, f kecil x kurang gx ya per hx ya tambah lx seperti itu ya. Nah kita harus cek di masing-masing fungsi ini continue enggak ya. Ini continue di mana-mana, yang gx continue di mana-mana ya, karena ini 3 mutlak x, ini x kuadrat ya. Yang menjadi permasalahan adalah hx sama lx ya. Hx ini continue untuk x nya positif, sementara lx ini continue di mana-mana ya. Ya. Nah, sehingga akibatnya kita katakan bahwa f itu discontinue di x yang kecil sama dengan 0 ya, di non positif ya. Atau juga bisa katakan f juga itu continue. Kalau ditanya di mana dia continue ya, f itu continue di 0 sampai hingga gitu ya. Ini juga bisa ditulis sebagai min hingga sampai 0. Ingat ini kotaknya karena 0 masuk seperti itu ya. Nah ini adalah domain terbesar f agar dia f itu continue ya. Interval terbesar dari f besar agar f besar itu continue ya. Saya kira jelas ya. Oke, kita lanjut ke teorema keempat ya. Teorema D ya. Nah ini kekontinuan fungsi trigonometri ya. Kalau kita ingat gambar fungsi trigonometri seperti ini ya, gitu ya, atau cos begitu, itu kita lihat kita tidak mengangkat tangan kita saat menggambar fungsi ya. Jadi sebenarnya fungsi sin x itu dan cos x, fungsi cosnya itu continue di mana-mana ya. Oke. Nah, sementara fungsi trigonometri yang lain, misal tan x ya, kotangan x gitu ya, secant x ya, kemudian cosecant x ya, ini continue di domainnya. Oke. Jadi dia continue di domainnya ya. Domain natural maksudnya ya di sini ya. Kalau saya sebutnya domain natural ya. Ya, contoh kombinasi lagi ya. Misalkan f kecil x sama dengan sin x per x kali 1 min x ya. Pertanyaan di mana f discontinue. Nah, sekali lagi sin x itu otomatis continue di mana-mana ya. Yang bawah juga continue di mana-mana ya, karena ini fungsi polinom yang bawahnya. Nah, sehingga kita cuma perlu perhatikan di mana dia 0 ya. Jadi x min 1 min x itu kapan dia 0 ya. Ini saat x sama dengan 0 dan x sama dengan 1. Jadi fungsi f ini discontinue di x sama dengan 0 dan di x sama dengan 1. Mudah kan, dari sudah dari tadi. Oke, kita masuk ke teorema E ya. Teorema kelima ini tentang komposisi fungsi ya. Jadi f dan g ini fungsi real misalnya. Oke, jika g itu continue di C ya, kemudian f itu continue di GC, oke, maka f komposisi G itu juga continue di C
C. Ilustrasinya begini ya. Ini E, ini G, ini F ya. Nah, sini ke sini berarti F komposisi G. Ini titik C ya. Domain F komposisi G adalah C. Sementara domain F adalah daerah hasil dari G. Ya. Ini kan GC. Ya. Nah, kalau dia F itu kontinu di GC, berarti bisa teruskan gini kan. F dalam kurung G C. Ya. Kalau G kontinu di C, kemudian F kontinu di GC, maka komposisinya juga kontinu di C seperti itu ya. Kurang lebih itu gambarannya. Oke. Mungkin contoh aja ya. Misalkan saya punya fungsi hx itu sama dengan sin dari x pangkat 4 min 3x plus 1 per x kuadrat min x min 6. Oke? Nah, kita tahu fungsi sin itu kontinu di mana-mana. Tapi dalamannya ini kan belum terdefinisi di mana-mana ya. Dia tidak terdefinisi saat penyebutnya 0. Jadi hx ini tidak kontinu saat x kuadrat min x min 6 itu sama dengan 0. Atau kalau kita faktorkan x min 3 dan x plus 2 itu sama dengan 0. Jadi hx tidak discontinue di x sama dengan 3 dan x sama dengan min 2. Seperti itu. Oke, nah mungkin tadi ada penasaran ya, Pak saya tidak bisa terima gitu kalau fungsi yang akar x tadi ya, ini f x sama dengan akar x ini ya, dia kok tidak kontinu di 0 gitu ya, di 0 sini. Keren dong ya. Ya tidak bisa karena limit kiri tidak ada, limit kanannya ada tapi limit kiri tidak ada ya. Dan limit kanannya itu sama dengan nilai fungsi ya, jadi limit x mendekati 0 dari kanan itu sama dengan f 0 ya, sama-sama 0 ya tentunya ya, akar dari 0. Nah ini kita katakan fungsinya kontinu kanan ya. Oke, nah, jika f itu fungsi real ya, di mana limit x mendekati c dari kanan fx itu sama dengan fc, maka kita katakan kontinu kanan ya. Oke, sebaliknya kalau limit kirinya yang sama ya, saya pakai spidol merah ya. Kalau ini adalah C negatif ya, maka dikatakan fungsi kontinu kiri seperti itu ya. Nah, contoh akar X adalah fungsi yang kontinu kanan ya. Nah, otomatis ya f itu kontinu jika f kontinu kanan dan f kontinu kiri ya. Seperti itu, jelas ya. Nah, definisi aja. Nah, ini adalah sifatnya. Oke, kemudian contoh dulu ya. Nah, kalau kita punya fx sama dengan akar 4 min x ya, ini punya domain ya, domainnya adalah min 2 sampai 2 ya. Nah ini teorema E yang komposisi tadi ya, mengatakan bahwa f dan g nya masing-masing kontinu di
apa eh, ini kan bentuknya adalah di 4 min X dulu kemudian diakarin seperti itu ya. Nah, df sendiri adalah, atau kalau komposisinya itu domain naturalnya adalah min 2 artinya dia ini adalah selang nggak kontinuan ya. Ya, jadi intinya f itu kontinu di selang min 2 sampai 2 ya. Mungkin cara gampangnya ini sebenarnya bisa diselesaikan tanpa menggunakan teorema E ya. Ini kuadrat harusnya ya, oh saya salah tadi ya. Nah ini kan tidak harus positif kan, x kuadrat ini harus positif ya agar dia kontinu. Nah ini adalah x 2 min x dikali 2 plus x, dan ini harus positif ya. Nah ini kalian bisa gunakan cara seperti ini min 2 ini 2 ya, nanti kita dapatkan yang positif yang di tengah ya. Yang ini adalah yang negatif seperti itu. Ingat di batasnya nggak termasuk ya, karena kita bicara kontinuan total ya, kontinu kiri dan kanan. Nah kita masuk ke sifat paling menarik dari sini ya. Nah, tapi sebelum kita bicara teorema ya, saya ingin menggambarkan ya. Kita punya fungsi f ya. Ada f ini kan, ini berarti fungsi real ya, fungsi real. Nah, misalkan ini ada titik L ya. Nah, misalkan f itu dari selang AB ya ke R seperti itu ya. Dan L itu misalkan FA di sini ya. Ini FA, ini FB. Dan L itu ada di antara FA dan FB ya. Ya ini kebetulan FA-nya lebih kecil ya. Di antara itu bisa jadi FB-nya yang lebih kecil ya. Nah, pertanyaan saya, ada nggak C di domain sehingga FC sama dengan L? Ya, grafiknya kan begini-begini ya, terus lanjut ke sini-sini sampai B. Ya, pertanyaan, kalau kita bisa temukan C di sini seperti ini, ya, maka kita tahu bahwa FC sama dengan L ya. Tapi apakah dijamin ada ini? Ya, jawabannya gimana? Silahkan dipikirkan dulu 10 detik ya. Jawabannya tidak dijamin ada ya. Misalkan L-nya saya pilih 2 ya, fx-nya saya pilih x kuadrat min 1 per x min 1. Oke, ini fungsi yang tadi aja ya, L4 ya fungsinya, lo lagi. Nah ini F yang tadi ya, dia bolong di X sama dengan 1 ya, L nya 2 ya. F1 itu tak terdefinisi ya, tidak ada nilai fungsi F ini, nilai titik X ya, tidak ada C di sini yang FC nya sama dengan 2 ya. Untuk C sama dengan 1, oke, FC tidak terdefinisi ya ini, sorry ya. Kita tidak akan temukan C apapun sehingga nilai FC itu sama dengan 2 ya. Tidak ada C dibilang real sehingga FC sama dengan 2. Karena apa? Karena bolong di 2 ya. Jadi fungsi ini tidak pernah memotong garis X sama dengan 2 ya. Sorry ya, garis Y sama dengan 2 maksud saya. Oke. Nah, kalau gitu apa yang menjamin bahwa C ini ada? Gimana? Ya, bentar kalian ya.
Jadi ini dijamin ada kalau fungsinya tidak pernah kita angkat ya, saat menggambar fungsi tidak pernah angkat ya, sehingga melatih L tadi ya. Artinya apa? Artinya dijamin ada kalau fungsinya kontinu ya. Oke, kita masuk ke teorema terakhir di video kali ini ya, teorema 6 ya, atau teorema F ya. Ini terkenal, sangat terkenal teoremanya, teorema nilai tengah ya. Konsepnya seperti yang saya bilang tadi ya, tapi kita harus formalkan bahasanya ya. Jadi kalau F adalah fungsi dari selang AB, selang tutup ya, ke R ya, dan W itu di antara FA dan FB ya, nilai nilai W. Oke. Nah, jika F kontinu ya, pada semua titik AB gitu ya, maka terdapat C di selang AB sehingga FC sama dengan L. Nah, ini teorema seperti itu ya. Nah, dari sini kita bisa mendefinisikan namanya F itu kontinu pada selang AB, artinya F ya, F itu kontinu untuk gambarnya tulisannya jelek sekali, mohon maaf, untuk setiap C pada selang buka AB. Oke. Nah, saya kira jelas ya. Nah, ini definisi baru yang kita dapatkan dari teorema di atas. Oke, jadi F kontinu pada semua titik di AB atau kontinu pada selang tutup AB ya, gitu. Maka kita punya nilai antara ya, nilai antara FA dan FB ini ya, kita punya nilai antara, itu adalah nilai dari F ya. Artinya ada C di domain sehingga FC itu sama dengan W ya. Wah, saya ini lagi error kayaknya. Gitu ya. Oke, saya kira jelas ya. Mungkin sekian aja video hari ini. Kita ketemu pada video-video selanjutnya. Sampai ketemu.